dibayar ratusan juta untuk jadi istri palsu CEO. Tapi saat kontraknya habis, dia malah menangis memintaku jangan pergi. Aku cuma gadis kampung biasa. Setiap hari hidupku hanya berputar antara membantu ibu berjualan dan menghitung uang receh untuk bertahan hidup. Aku tak pernah membayangkan hidupku akan berubah hanya karena menolong seorang pria asing di tengah hujan. Tapi beberapa hari setelah pertemuan itu, pria berjas mewah itu datang ke rumahku dan mengatakan sesuatu yang membuat tubuhku gemetar. Dia memberiku uang ratusan juta dan berkata, "Menikahlah denganku, tapi hanya pura-pura selama 6 bulan." Aku pikir itu sudah cukup aneh. Sampai hari ketika kontrak itu berakhir, dan dia justru memohon sambil menahan air mata agar aku tidak meninggalkannya. Assalamualaikum dan halo sahabat semuanya. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana berbagai kisah menyentuh hati, penuh pelajaran hidup, dan cerita-cerita yang bisa membuat kalian ikut merasakan tawa, haru, bahkan air mata hadir menemani waktu kalian. Hari ini kami kembali membawa sebuah kisah yang sangat menarik tentang pertemuan tak terduga, pengorbanan, dan cinta yang tumbuh dari hal yang awalnya hanya sebuah sandiwara. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya yang akan hadir setiap hari. Sekarang, siapkan hati kalian, karena cerita kali ini mungkin akan membuat kalian percaya bahwa takdir selalu punya cara yang tak pernah bisa ditebak. Pagi itu, langit masih diselimuti kabut tipis, ketika suara ayam berkokok mulai terdengar dari rumah-rumah penduduk desa. Udara dingin menyusup lewat celah-celah dinding kayu yang sudah tua. Di sebuah rumah sederhana di ujung desa, seorang gadis muda telah terbangun jauh sebelum matahari muncul. Namanya Sinta. Usianya baru 22 tahun, tetapi beban hidup yang dipikulnya terasa jauh lebih berat daripada usianya. Wajahnya cantik, dengan sorot mata lembut, namun kelelahan terlihat jelas di wajahnya. Angan halusnya bahkan mulai dipenuhi bekas luka kecil akibat pekerjaan yang dilakukan setiap hari. Sinta perlahan bangkit dari tikar tipis tempatnya tidur. Ia merapikan selimut ibunya terlebih dahulu sebelum berjalan menuju dapur kecil yang berada di belakang rumah. Dapur itu sangat sederhana. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu, sementara atapnya sesekali bocor ketika hujan turun deras. Di sudut dapur terdapat kompor kecil dan beberapa peralatan memasak yang sudah mulai usang. Seperti biasa, Sinta mulai menyiapkan adonan gorengan yang akan dijual ke pasar. Tangannya bergerak cepat mencampur tepung, mengiris sayuran, dan mempersiapkan semuanya dengan teliti. Sementara itu, dari kamar terdengar suara batuk pelan. "Ibu!" Sinta segera menghampiri. Ia melihat ibunya sedang berusaha duduk sambil memegang dada. "Wah, ibu kenapa bangun? Istirahat saja dulu," kata Sinta dengan cemas. Ibunya tersenyum kecil. "Ibu cuma tidak enak kalau kamu kerja sendiri terus." Sinta memegang tangan ibunya pelan. "Tidak apa-apa, Bu. Sinta bisa." Meski tersenyum, hati Sinta terasa sesak. Sudah beberapa bulan terakhir, kondisi ibunya semakin menurun. Tubuh wanita paruh baya itu terlihat semakin kurus dan sering mengalami sesak napas. Dokter di puskesmas menyarankan pemeriksaan lebih lanjut ke rumah sakit di kota, tetapi biaya pemeriksaan itu terlalu besar untuk mereka. Setiap kali memikirkan hal itu, Sinta hanya bisa diam. Setelah selesai menyiapkan dagangan, Sinta membantu ibunya minum obat. Ia kemudian mendorong gerobak kecil menuju pasar desa. Jalan menuju pasar dipenuhi tanah berbatu dan sesekali berlumpur karena hujan semalam. Meski cukup jauh, Sinta memilih berjalan kaki agar bisa menghemat ongkos. Di sepanjang jalan, beberapa warga menyapanya. "Sinta, pagi sekali seperti biasa." Sinta tersenyum. "Iya, Pak. Ada juga beberapa ibu-ibu yang membeli dagangannya." Namun, tidak semua orang bersikap baik. Beberapa orang justru memandang rendah kehidupannya. "Lihat Sinta itu, cantik-cantik begini, hidupnya susah juga. Apa dia tidak capek hidup begini terus?" Sinta mendengar bisikan itu. Jelas sekali.
Tetapi ia hanya menundukkan kepala sambil tetap tersenyum. Ia sudah terlalu sering mendengar kata-kata seperti itu, bukan karena ia tidak sakit hati, tetapi karena hidup mengajarkannya sesuatu. Kadang, membalas semua perkataan orang hanya akan membuat hati semakin lelah. Menjelang sore, dagangannya hampir habis. Sinta menghitung uang hasil jualannya dengan hati-hati. Senyumnya perlahan memudar. Uang yang terkumpul bahkan belum cukup untuk membeli obat ibunya minggu depan. Tangannya mengepal pelan. Untuk pertama kalinya hari itu, air matanya hampir jatuh. Ia menatap langit yang mulai berwarna jingga. Ya Allah, aku harus bagaimana lagi? Dan tanpa Sinta sadari, pertanyaan itu akan segera dijawab oleh takdir dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sore itu, langit yang sejak siang terlihat mendung, akhirnya tak mampu lagi menahan hujan. Awan hitam menggantung rendah di atas desa. Lalu perlahan butiran air mulai turun membasahi jalanan tanah yang menghubungkan pasar dengan perkampungan. Sinta baru saja menyelesaikan dagangannya lebih cepat dari biasanya. Ia berjalan pulang sambil memeluk tas kecil berisi uang hasil penjualan hari itu. Di tangan kirinya ada kantong plastik berisi obat untuk ibunya. Meski hasil jualannya tidak terlalu banyak, setidaknya hari itu ia masih bisa membeli beberapa kebutuhan rumah. Langkahnya berjalan pelan, menyusuri jalan desa yang mulai sepi. Angin dingin berembus cukup kencang hingga membuat beberapa daun kering beterbangan. Tiba-tiba, rem, rut, suara mesin mobil terdengar aneh dari kejauhan. Sinta menoleh. Tak jauh di depan, sebuah mobil hitam mewah berhenti mendadak di pinggir jalan. Mobil itu tampak sangat asing di desa mereka. Mobil semahal itu hampir tidak pernah terlihat masuk ke daerah tersebut. Beberapa warga yang berada di warung dekat jalan ikut memperhatikan. Punya siapa itu? Wah, orang kota sepertinya. Namun tak ada yang mendekat. Beberapa hanya melihat sekilas, lalu kembali melanjutkan aktivitas masing-masing. Pintu mobil perlahan terbuka. Seorang pria tinggi mengenakan jas hitam keluar sambil memegang ponselnya. Wajahnya tampak tampan dan berwibawa, tetapi ekspresinya terlihat kesal. Pria itu mencoba menyalakan mobil beberapa kali, namun suara mesinnya hanya berbunyi pelan lalu mati lagi. Ia menghela napas panjang. Hebat, di saat seperti ini malah rusak, gumamnya pelan. Ia melihat layar ponselnya. Tidak ada sinyal. Hujan mulai turun semakin deras. Pria itu mengusap wajahnya dengan kesal. Sepatu kulit mahal yang dipakainya mulai terkena cipratan lumpur. Dari kejauhan, Sinta memperhatikannya beberapa saat. Ia sempat ragu. Dalam pikirannya, pria seperti itu pasti orang kaya. Mungkin dia juga sudah terbiasa menyelesaikan masalah sendiri. Tetapi ketika melihat pria itu berdiri sendirian di tengah hujan, hati Sinta merasa tidak tega. Ia membuka payung kecil miliknya, lalu berjalan mendekat. "Permisi, Pak." Pria itu menoleh, sedikit terkejut melihat seorang gadis desa berdiri di hadapannya. "Mobilnya rusak ya?" tanya Sinta dengan suara lembut. Pria itu mengangguk pelan. Sepertinya begitu. Sinta melihat ke arah mobil. Kampung sebelah ada bengkel kecil. Tapi kalau hujan begini, biasanya montirnya sudah pulang. Pria itu terlihat sedikit kecewa. Sinta berpikir sebentar. "Tunggu sebentar ya, Pak." Tanpa menunggu jawaban, Sinta berlari menerobos hujan. Pria itu mengernyit heran. Apa yang dia lakukan? Sekitar 15 menit kemudian, dari kejauhan terlihat Sinta datang sambil berlari kecil, bersama seorang pria tua yang membawa kotak peralatan. Sinta tampak basah kuyup, rambutnya menempel di wajahnya karena hujan. Napasnya sedikit terengah-engah. "Nah, Pak, untung Pak Rudi masih ada di rumah." Montir tua itu mulai memeriksa mesin mobil, sementara Sinta berdiri sambil mengatur napasnya. Pria berjas itu menatap Sinta tanpa berkedip sesaat. Entah kenapa ia merasa aneh. Selama hidupnya, hampir semua orang mendekatinya karena jabatan, uang, atau kepentingan tertentu. Tetapi gadis ini, bahkan namanya pun belum tahu. Namun ia rela berlari di tengah hujan untuk membantu orang asing. Sekitar 20 menit kemudian,
Mobil berhasil dinyalakan kembali. Mesin kembali hidup dengan normal. Wah, sudah bisa, kata Pak Rudi sambil tersenyum. Pria itu menghela napas lega. Terima kasih. Ia lalu mengeluarkan dompet dan mengambil beberapa lembar uang besar. Ini untuk kalian. Pak Rudi menerimanya dengan senang hati. Namun ketika pria itu memberikan uang kepada Sinta, gadis itu justru mundur pelan. Tidak usah, Pak. Pria itu terdiam. Kamu yakin? Sinta tersenyum kecil. Aku membantu bukan karena uang. Hujan perlahan mulai reda. Untuk beberapa detik, pria itu hanya menatap wajah Sinta. Kalimat sederhana itu terasa aneh di telinganya. Karena mungkin untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia bertemu seseorang yang menolongnya tanpa mengharapkan apapun. Pria itu tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangan. Aku Adrian, dan tanpa mereka sadari, pertemuan sederhana di pinggir jalan desa itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup mereka berdua. 3 hari telah berlalu sejak pertemuan Sinta dengan pria bernama Adrian di pinggir jalan desa. Bagi Sinta, kejadian itu hanyalah pertemuan singkat dengan seseorang yang mungkin tak akan pernah ia lihat lagi. Hidupnya kembali berjalan seperti biasa. Pagi membantu menyiapkan gorengan, siang berjualan di pasar, malam merawat ibunya yang semakin sering batuk dan terlihat lemah. Namun, di balik semua aktivitas itu, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Biaya pengobatan ibunya. Hari sebelumnya, dokter puskesmas kembali menyarankan agar ibunya segera dibawa ke rumah sakit di kota untuk pemeriksaan lebih lengkap. Jangan terlalu lama ditunda, kami khawatir penyakitnya semakin parah. Kalimat itu terus terngiang di kepala Sinta. Malam itu ia duduk sendirian di depan rumah sambil memandangi langit gelap. Tangannya menggenggam secarik kertas berisi perkiraan biaya rumah sakit. Matanya perlahan memanas. Jumlahnya terlalu besar. Bahkan jika ia bekerja tanpa berhenti selama berbulan-bulan, uang itu mungkin tetap tidak akan cukup. Sinta menunduk pelan. Ya Allah, tolong bantu aku. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Namun ia segera menghapusnya ketika mendengar suara batuk ibunya dari dalam rumah. Ia tidak ingin ibunya melihat dirinya menangis. Keesokan paginya, desa yang biasanya tenang mendadak ramai. Beberapa anak kecil berlari sambil menunjuk ke arah jalan utama. Wah, ada mobil mewah! Cepat lihat! Para ibu yang sedang menyapu halaman ikut menoleh. Sebuah mobil hitam mengilap perlahan memasuki jalan desa. Mobil itu terlihat sangat mencolok di antara rumah-rumah sederhana penduduk. Mobil tersebut berhenti tepat di depan rumah Sinta. Sinta yang sedang menyapu halaman mengangkat kepalanya perlahan. Matanya membelalak. Pintu mobil terbuka, dan pria yang keluar dari sana adalah Adrian. Sinta berdiri terpaku. Pak, Adrian? Beberapa tetangga mulai berbisik pelan. Itu siapa? Kenapa datang ke rumah Sinta? Wah, jangan-jangan orang kaya dari kota. Adrian berjalan mendekat sambil tersenyum tipis. Pagi. Sinta masih tampak bingung. Pak, ada perlu apa datang ke sini? Adrian menatapnya beberapa detik. Aku ingin bicara. Sinta mengajaknya masuk ke rumah sederhana mereka. Begitu Adrian masuk, matanya memperhatikan keadaan rumah itu. Dinding kayu tua, kursi sederhana yang mulai usang, atap yang di beberapa bagian tampak ditambal. Dan di sudut ruangan, Ibunda Sinta sedang berbaring sambil menahan batuk. Entah kenapa, hati Adrian terasa sesak. Ia terbiasa hidup dalam kemewahan sejak kecil. Namun ia baru menyadari bahwa ada orang yang menjalani hidup dengan perjuangan seberat ini setiap hari. Setelah beberapa menit berbincang dengan ibunya, Adrian dan Sinta duduk di luar rumah. Sinta menatap Adrian dengan penasaran. Pak Adrian mau bicara apa? Adrian tampak menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak datang, ekspresinya terlihat serius. Aku akan bicara langsung. Sinta menunggu. Aku ingin kamu menjadi istriku. Mata Sinta langsung membelalak. Apa? Sapu yang dipegangnya bahkan terjatuh ke tanah. Jantungnya berdegup sangat kencang. Ia menatap Adrian seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya.
Pak Adrian bercanda ya? Tidak. Tapi kita baru kenal beberapa hari. Adrian menghela napas pelan. Aku belum selesai menjelaskan. Lalu Adrian mulai menceritakan semuanya. Tentang keluarganya yang terus menekan dirinya untuk segera menikah. Tentang perusahaan yang sedang menghadapi masalah kerjasama bisnis keluarga. Dan tentang bagaimana keluarganya percaya bahwa pernikahan dapat memperkuat hubungan antar keluarga besar. Aku lelah terus dipaksa. Tapi aku juga belum ingin menikah dengan orang yang dipilihkan untukku. Sinta masih diam. Aku hanya butuh seseorang menjadi istriku sementara. Adrian menatapnya dengan serius. 6 bulan. Sinta menelan ludah pelan. Apa? Aku akan membayar semua biaya pengobatan ibumu. Sinta terdiam. Aku juga akan memberikan uang yang cukup untuk kehidupan keluargamu. Dunia Sinta seperti berhenti sesaat. Pikirannya kacau. Ini terlalu mendadak, terlalu aneh, terlalu sulit dipercaya. Namun, ketika matanya menoleh ke arah jendela rumah dan melihat ibunya yang sedang batuk pelan di dalam kamar, hatinya mulai bergetar. Di antara ketidakmasuk akalan yang ada di hadapannya, ada satu hal yang lebih menakutkan baginya, kehilangan ibunya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sinta dihadapkan pada pilihan yang bisa mengubah seluruh jalan hidupnya. 2 hari setelah pembicaraan itu, Sinta masih belum bisa tidur dengan tenang. Sejak Adrian datang dan memberikan tawaran yang mengubah hidupnya, pikirannya terus dipenuhi berbagai pertanyaan. Apakah keputusan ini benar? Apakah ia sedang melakukan kesalahan besar? Atau justru ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan ibunya? Malam itu, Sinta duduk di samping tempat tidur ibunya yang sedang tertidur. Ia menatap wajah wanita yang selama ini membesarkannya seorang diri. Kerutan halus di wajah itu kini semakin terlihat. Tubuh ibunya juga semakin kurus dari hari ke hari. Perlahan, air mata Sinta jatuh. "Aku minta maaf, Bu," bisiknya pelan. Ia tidak tahu apakah keputusan yang akan diambilnya benar atau salah. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak sanggup melihat ibunya terus menahan sakit. Keesokan paginya, Sinta akhirnya menemui Adrian. Dengan suara pelan dan tangan yang gemetar, ia berkata, "Aku menerima tawarannya." Adrian menatapnya cukup lama. Lalu ia menganggukkan kepala perlahan. "Terima kasih." Namun di dalam hatinya, entah kenapa ada perasaan aneh yang muncul. Ia seharusnya merasa lega. Semua masalahnya akan selesai. Tetapi ketika melihat mata Sinta yang terlihat sedih saat mengatakan kata setuju, untuk pertama kalinya, ia merasa seperti sedang mengambil sesuatu yang sangat berharga dari gadis itu. Seminggu kemudian, setelah semua urusan rumah sakit ibunya diurus Adrian, hari yang tidak pernah dibayangkan Sinta akhirnya tiba. Ia berdiri di depan rumahnya sambil membawa koper kecil berwarna coklat yang sudah tampak tua. Isi kopernya tidak banyak, hanya beberapa pakaian sederhana, sandal, foto almarhum ayahnya, dan sebuah mukena kesayangannya. Ibunya menggenggam tangan Sinta dengan mata berkaca-kaca. "Kamu hati-hati di sana ya." Sinta memeluk ibunya erat. Air matanya mulai jatuh. "Ibu juga jaga kesehatan." Mobil Adrian sudah menunggu di depan rumah. Beberapa tetangga berdiri memperhatikan dari kejauhan. Ada yang tersenyum, ada yang heran, ada juga yang mulai berbisik pelan. "Wah, Sinta benar-benar beruntung. Pasti hidupnya enak sekarang. Tinggal di rumah orang kaya." Sinta mendengar semuanya, namun ia memilih diam. Karena tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa semua ini hanyalah pernikahan sementara. Perjalanan menuju kota terasa sangat panjang bagi Sinta. Sepanjang jalan, ia hanya diam sambil melihat keluar jendela mobil. Gedung-gedung tinggi mulai terlihat. Jalan raya yang ramai membuat matanya tak berhenti melihat ke sana-sini. Baginya, semua ini terasa seperti dunia lain. Beberapa jam kemudian, mobil perlahan memasuki sebuah kawasan perumahan mewah. Sinta menatap keluar dengan mata membesar. Rumah-rumah besar berdiri berjajar dengan taman yang sangat indah. Kemudian, mobil berhenti di depan sebuah rumah besar dengan gerbang tinggi berwarna hitam. Sinta menelan ludah pelan. Pak Adrian?" Adrian menoleh. "Ya, ini rumah siapa?"
Adrian menjawab singkat, "Rumah kita." Sinta langsung menatapnya dengan wajah kaku. Apa? Adrian menahan senyum. Saat pintu rumah terbuka, Sinta hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lampu gantung besar berkilauan di tengah ruangan. Lantai marmer mengilap memantulkan cahaya. Tangga besar melengkung berdiri megah di tengah rumah. Sinta bahkan takut melangkah. Dalam hidupnya, ia belum pernah melihat rumah semewah itu secara langsung. Matanya bergerak ke sana-sini, seperti anak kecil yang sedang melihat tempat baru. Saat melihat pintu kaca yang terbuka otomatis, Sinta sampai mundur kaget. Astaga! Adrian menoleh heran. Ada apa? Itu, pintunya bergerak sendiri. Beberapa pelayan yang berada di sana saling menatap sambil menahan tawa kecil. Wajah Sinta langsung memerah karena malu. Hari itu, Adrian memperkenalkan Sinta kepada beberapa pegawai rumah. Namun, tidak semua menyambutnya dengan baik. Beberapa orang memandang Sinta dari atas sampai bawah. Tatapan mereka penuh penilaian. Salah satu wanita berpakaian rapi, bahkan berbisik pelan pada temannya. Gadis kampung seperti ini? Serius Tuan Adrian memilih dia? Mungkin cuma cari kesempatan. Meski suaranya pelan, Sinta tetap mendengarnya. Senyumnya perlahan menghilang. Tangannya mengepal kecil. Hatinya terasa sakit. Tetapi ia menundukkan kepala dan memilih diam. Karena Sinta tahu, ia memang datang dari dunia yang berbeda. Dan ternyata, tinggal di rumah mewah bukan berarti semua hal akan terasa indah. Hari-hari pertama tinggal di rumah Adrian terasa sangat canggung bagi Sinta. Meskipun rumah itu besar dan mewah, entah kenapa Sinta justru sering merasa kesepian. Di desa, setiap pagi ia selalu mendengar suara tetangga menyapu halaman, anak-anak berlari, atau ibu-ibu yang saling menyapa di depan rumah. Tetapi di tempat ini, semuanya terasa berbeda. Rumah itu memang sangat indah, namun suasananya terasa sunyi. Semua orang sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Para pegawai berjalan dengan cepat sambil membawa tugas mereka. Tidak ada suara tawa, tidak ada obrolan hangat, dan tidak ada keakraban seperti yang biasa ia rasakan di kampung. Bahkan Adrian sendiri hampir selalu pergi sejak pagi dan pulang larut malam. Setiap hari pria itu tenggelam dalam pekerjaannya. Kadang, Sinta baru melihatnya ketika jarum jam menunjukkan pukul 11 malam. Kadang bahkan Adrian pulang saat Sinta sudah tertidur. Awalnya, Sinta merasa lega. Semakin jarang bertemu, semakin mudah baginya mengingat bahwa semua ini hanyalah hubungan sementara. Tetapi lama-kelamaan, ia mulai memperhatikan sesuatu. Setiap Adrian pulang, wajah pria itu selalu terlihat lelah. Matanya sering memerah. Kadang ia memijat pelipisnya sambil menutup mata. Suatu malam, Sinta sedang duduk di ruang makan sambil membaca buku kecil. Ketika pintu rumah terbuka, Adrian masuk dengan langkah pelan. Jas hitamnya tampak sedikit berantakan. Ia melepaskan dasinya sambil menghela napas panjang. Sinta berdiri. "Pak Adrian." Pria itu menoleh pelan. "Kok belum tidur?" Sinta tersenyum kecil. "Belum ngantuk." Padahal sebenarnya ia sengaja menunggu. Entah sejak kapan ia mulai terbiasa memperhatikan jam kepulangan Adrian. Saat Adrian hendak naik ke lantai atas, perutnya tiba-tiba berbunyi pelan. Sinta menahan senyum. Adrian langsung menghentikan langkah. Wajahnya terlihat canggung. "Aku belum makan," katanya singkat. Sinta tersenyum. "Tunggu sebentar." 5 menit kemudian, Sinta kembali sambil membawa semangkuk sup hangat dan nasi goreng sederhana yang ia masak sendiri. "Aku tidak tahu Pak Adrian suka makanan apa, jadi aku buat yang sederhana." Adrian menatap makanan itu cukup lama. Kemudian ia duduk. Perlahan ia mulai makan. Sinta menunggu dengan gugup. "Rasanya aneh nggak?" Adrian mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya sejak mereka tinggal bersama, Sinta melihat senyum kecil di wajah pria itu. Enak. Satu kata sederhana. Namun entah kenapa membuat hati Sinta terasa hangat. Sejak malam itu, tanpa disadari, sebuah kebiasaan kecil mulai muncul. Setiap malam, Sinta selalu menyiapkan makanan untuk Adrian. Kadang sup, kadang nasi goreng, kadang teh hangat. Dan meskipun Adrian tidak pernah memintanya,
Pria itu selalu menghabiskan semuanya. Beberapa minggu kemudian, pekerjaan Adrian semakin padat. Ia hampir tidak pernah beristirahat. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Sinta yang belum tidur mendengar suara langkah pelan dari luar kamar. Ia keluar dan melihat Adrian berjalan sambil memegang kepalanya. Wajah pria itu pucat, langkahnya sedikit goyah. "Pak Adrian?" Belum sempat Adrian menjawab, tubuhnya hampir terjatuh. Sinta langsung menahannya. Tubuh pria itu terasa panas, sangat panas. "Ya Allah, demam!" Malam itu Sinta panik. Ia segera memanggil dokter rumah, menyiapkan air hangat, mengambil handuk, dan menunggu Adrian di samping tempat tidurnya. Semalaman ia tidak tidur. Berkali-kali ia mengganti kompres di dahi Adrian. Sesekali ia memperbaiki selimut yang bergeser. Saat menjelang subuh, Adrian perlahan membuka matanya. Pandangan matanya masih sedikit kabur. Namun ia melihat satu hal. Sinta tertidur di samping tempat tidurnya sambil tetap menggenggam tangannya. Rambut gadis itu sedikit berantakan. Wajahnya tampak lelah. Namun tangan kecilnya masih memegang tangannya erat seolah takut terjadi sesuatu. Adrian menatap wajah Sinta cukup lama. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ada seseorang yang menunggunya pulang. Ada seseorang yang khawatir saat dirinya sakit. Ada seseorang yang memperlakukannya bukan sebagai CEO besar, bukan karena uang, bukan karena jabatan, tetapi sebagai manusia biasa. Dan tanpa ia sadari, sesuatu di dalam hatinya mulai berubah perlahan. Sementara di sisi lain, Sinta yang perlahan membuka mata langsung tersentak ketika menyadari Adrian sedang menatapnya. Wajahnya memerah seketika. Namun yang lebih mengejutkan lagi, jantungnya sendiri mulai berdetak terlalu cepat. Dan saat itulah Sinta mulai takut pada satu hal. Ia takut bahwa perasaan yang tumbuh di hatinya bukan lagi sekadar rasa peduli. Waktu berjalan jauh lebih cepat daripada yang disadari Sinta. Hari-hari yang awalnya terasa canggung, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang diam-diam mulai ia sukai. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan sebelum Adrian berangkat bekerja. Setiap malam, ia menunggu suara mobil hitam memasuki halaman rumah. Dan setiap kali Adrian pulang, tanpa sadar bibirnya selalu tersenyum kecil. Sementara Adrian pun mulai berubah. Pria yang dulu dingin dan sulit ditebak itu sekarang lebih sering menghabiskan waktu di rumah. Kadang ia mengajak Sinta makan malam. Kadang mereka hanya duduk di taman sambil berbincang tentang hal-hal sederhana. Tentang masa kecil, tentang mimpi, tentang hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah Adrian ceritakan kepada siapapun. Tetapi di balik semua kebahagiaan kecil itu, ada satu hal yang terus menghantui Sinta. Tanggal di kalender. Hari demi hari terus berlalu. Dan 6 bulan yang dulu terasa sangat lama, ternyata kini tinggal menghitung hari. Setiap melihat kalender, dada Sinta terasa sesak. Karena semakin dekat waktunya, semakin ia menyadari sesuatu yang selama ini coba ia sembunyikan. Ia sudah jatuh cinta. Dan itu membuatnya takut. Sangat takut. Karena sejak awal ia tahu batas di antara mereka. Semua ini hanya sebuah perjanjian. Hanya sementara. Hanya pura-pura. Malam demi malam, Sinta mencoba menguatkan dirinya. Ia terus mengingatkan dirinya sendiri. Jangan berharap terlalu tinggi. Jangan lupa siapa dirimu. Saat waktunya tiba, kamu harus pergi. Namun, perasaan tidak pernah mudah diperintah. Semakin ia mencoba menjauhkan diri, semakin sakit rasanya. Beberapa hari menjelang berakhirnya kontrak, Sinta mulai berubah. Ia lebih banyak diam. Ia tidak lagi menunggu Adrian di ruang tamu seperti biasanya. Ia juga mulai menghindari berbicara terlalu lama. Adrian menyadarinya. Suatu malam, ketika mereka sedang makan malam, Adrian menatap Sinta beberapa kali. "Kamu kenapa?" Sinta mengangkat kepala. "Hah? Kamu kelihatan berbeda." Sinta memaksakan senyum kecil. "Nggak apa-apa." Tetapi Adrian tahu, ada sesuatu yang sedang disembunyikan gadis itu. Namun, setiap kali ia bertanya, Sinta selalu menghindar. Dan anehnya,
Melihat Sinta menjauh membuat hati Adrian terasa tidak nyaman. Rumah besar itu tiba-tiba terasa sepi. Hari yang selama ini ditakuti akhirnya datang. Pagi itu, matahari bersinar cerah. Namun bagi Sinta, semuanya terasa sangat berat. Di dalam kamar, koper kecil berwarna coklat tergeletak di atas tempat tidur. Koper yang sama saat pertama kali ia datang ke rumah itu. Perlahan, Sinta memasukkan pakaian-pakaiannya satu persatu. Tangannya bergerak pelan. Sesekali ia berhenti karena matanya mulai berkaca-kaca. Ia memegang sebuah bingkai foto kecil. Foto dirinya dan Adrian yang diambil beberapa bulan lalu saat menghadiri acara perusahaan. Saat itu mereka tertawa bersama. Untuk beberapa saat, Sinta hanya menatap foto itu. Lalu perlahan, ia tersenyum sedih. Aku bodoh, bisiknya pelan. Aku seharusnya nggak jatuh cinta. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia cepat-cepat menghapusnya. Di luar kamar, suasana rumah terasa sangat sunyi. Hari itu, Adrian pergi bekerja sejak pagi. Sinta merasa sedikit lega. Setidaknya ia tidak perlu mengucapkan selamat tinggal secara langsung, karena ia tidak yakin bisa menahan air mata. Setelah semuanya selesai, Sinta menarik napas panjang. Ia mengangkat koper kecilnya. Perlahan ia turun ke lantai bawah. Tatapannya menyapu ruangan besar yang selama 6 bulan terakhir menjadi bagian dari hidupnya. Ruang makan tempat mereka sarapan, sofa tempat mereka berbincang, dan taman kecil yang sering mereka datangi, semuanya terasa begitu berat untuk ditinggalkan. Di atas meja ruang tamu, Sinta meletakkan sebuah surat kecil. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih sudah membantu ibu dan keluargaku. Maaf kalau selama ini aku pernah merepotkan. Semoga Pak Adrian bahagia. Tangannya bergetar saat meletakkan surat itu. Lalu ia berjalan menuju pintu. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Dan tepat ketika tangannya menyentuh gagang pintu, tinta. Suara itu membuat tubuhnya membeku. Perlahan Sinta menoleh. Di sana, Adrian berdiri di belakangnya. Napasnya terlihat sedikit terengah-engah, seolah baru saja berlari. Matanya tertuju langsung kepada Sinta, dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, ada ketakutan yang terlihat jelas di wajah pria itu. Sinta berdiri membeku di dekat pintu. Tangannya masih menggenggam koper kecil berwarna coklat itu dengan erat. Jantungnya berdetak sangat cepat, hingga rasanya seperti ingin keluar dari dadanya. Sementara Adrian berdiri beberapa langkah di belakangnya. Napasnya masih belum teratur, seolah ia benar-benar berlari sekuat tenaga untuk kembali. Rumah besar itu mendadak terasa sangat sunyi. Tidak ada suara apapun, hanya detak jantung dan perasaan yang selama ini mereka sembunyikan. Perlahan, Sinta menundukkan pandangan. Aku kira Pak Adrian masih di kantor. Adrian menatapnya tanpa berkedip. Aku pulang. Sinta memaksakan senyum kecil. Oh, ia menggenggam koper lebih erat. Kalau begitu, aku pamit. Namun baru 1 langkah ia bergerak, suara Adrian kembali menghentikannya. Jangan pergi, Sinta membeku. Kalimat itu terdengar pelan, namun cukup untuk membuat seluruh tubuhnya bergetar. Perlahan ia menoleh. Matanya mulai memanas. Apa maksudnya? Adrian diam beberapa saat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seorang CEO yang terbiasa memimpin rapat besar dan mengambil keputusan penting itu terlihat gugup. Ia mengusap wajahnya pelan, lalu tertawa kecil pada dirinya sendiri. Aneh ya, Sinta menatapnya dengan bingung. Aku bisa bicara di depan ratusan orang tanpa takut. Aku bisa menandatangani kontrak miliaran rupiah tanpa ragu. Tapi sekarang, pria itu menatap langsung ke mata Sinta. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus mengatakan ini. Mata Sinta mulai berkaca-kaca. Adrian melangkah mendekat. 1 langkah, 2 langkah, hingga jarak mereka hanya beberapa sentimeter. Aku memang menyewamu menjadi istri palsu. Suara Adrian terdengar berat. Dari awal aku pikir semuanya akan mudah. Kita menikah pura-pura. 6 bulan selesai. Lalu kembali menjalani hidup masing-masing. Sinta menunduk.
Dadanya terasa sesak, karena setiap kata yang keluar dari Adrian terasa seperti pisau yang pelan-pelan menusuk hatinya. Namun Adrian melanjutkan ucapannya. Tapi semuanya berubah. Sinta mengangkat kepalanya perlahan. Adrian tersenyum tipis. Kamu mengubah rumah ini. Kamu mengubah hidupku. Kamu mengubah aku. Mata Sinta mulai dipenuhi air mata. Adrian menatapnya dengan lembut. Tidak ada yang pernah menungguku pulang. Tidak ada yang pernah marah saat aku lupa makan. Tidak ada yang rela begadang semalaman hanya karena aku sakit. Sampai kamu datang. Air mata Sinta akhirnya jatuh. Selama ini ia menahan semuanya. Ia mencoba bersikap kuat, mencoba mengingatkan dirinya bahwa semua ini tidak nyata. Tetapi saat mendengar semua itu, pertahanannya perlahan runtuh. Adrian mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya, sebuah kotak kecil. Tangan pria itu sedikit gemetar, bahkan dirinya sendiri menyadari hal itu. Perlahan, ia membuka kotak tersebut. Di dalamnya ada sebuah cincin sederhana, bukan cincin yang penuh berlian mewah. Bukan sesuatu yang mencolok, karena Adrian ingat satu hal. Sinta tidak pernah menyukai sesuatu yang berlebihan. Pria itu menarik napas panjang, lalu menatap Sinta dalam-dalam. Aku tidak mau memperpanjang kontrak ini. Sinta menahan napas. Aku juga tidak ingin semua ini tetap menjadi hubungan palsu. Perlahan, Adrian menggenggam tangan Sinta. Kali ini, suaranya bergetar. Aku ingin memulai semuanya dari awal. Bukan sebagai CEO dan gadis kampung, bukan karena perjanjian, bukan karena uang, tapi karena aku mencintaimu. Air mata Sinta mengalir semakin deras. Ia menutup mulutnya dengan tangan sambil menangis. Semua perasaan yang selama ini disimpannya akhirnya pecah begitu saja. Adrian menatapnya dengan cemas. Apa? Aku terlambat? Sinta menggeleng cepat sambil menangis kecil. Lalu, untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, gadis itu memeluk Adrian erat, sangat erat. Aku juga mencintaimu, bisiknya dengan suara bergetar. Mata Adrian membesar sesaat. Lalu, perlahan ia tersenyum. Ia memeluk Sinta kembali. Di luar rumah, langit yang sejak siang mendung mulai menurunkan hujan pelan. Angin berembus lembut melewati taman rumah. Dan hari itu, tidak ada lagi istri palsu. Tidak ada lagi kontrak. Tidak ada lagi batas di antara mereka. Karena terkadang, takdir mempertemukan dua orang dengan cara yang aneh. Namun, jika hati sudah saling menemukan tempat pulangnya, yang palsu pun bisa berubah menjadi cinta yang nyata. Sahabat semuanya, sampailah kita di penghujung kisah yang penuh haru dan pelajaran hidup kali ini. Dari cerita Sinta dan Adrian, kita belajar bahwa hidup seringkali membawa seseorang ke jalan yang sama sekali tidak pernah direncanakan. Kadang kita dipertemukan dengan seseorang melalui cara yang aneh, tidak masuk akal, bahkan terlihat seperti kebetulan. Namun siapa sangka, di balik setiap pertemuan itu, mungkin Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang mampu kita bayangkan. Kita juga belajar bahwa ketulusan adalah sesuatu yang sangat berharga. Harta, jabatan, dan kemewahan mungkin bisa membuat hidup terasa nyaman, tetapi semua itu tidak selalu mampu menghadirkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Perhatian kecil, kepedulian yang tulus, dan kasih sayang tanpa pamrih seringkali menjadi hal yang paling dirindukan oleh seseorang. Jangan pernah meremehkan orang lain karena penampilan, keadaan ekonomi, atau latar belakang kehidupannya. Karena hati yang tulus tidak pernah mengenal status, dan cinta yang benar-benar datang dari hati tidak pernah memandang siapa kita berasal, melainkan bagaimana kita memperlakukan satu sama lain. Terima kasih banyak karena sudah menemani perjalanan cerita ini dari awal sampai akhir. Jika kalian menyukai kisah seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Dan tuliskan di kolom komentar, cinta sejati lahir dari ketulusan. Sampai jumpa di video berikutnya.
Tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalani hari, dan semoga kebahagiaan selalu menyertai langkah kalian. Sampai bertemu lagi.